Saya cuma mau sampaikan beberapa hal. Satu, pertama kita sangat syukur sudah bisa di luar, sudah kurang lebih 3 minggu. Dan ya tadi sebelum kita melakukan press conference ini, jadi kita sudah diskusi sama teman-teman bahwa tujuan saya kan biarin pun sudah keluar, tetap kita harus mau bertanggung jawab kepada anggota KSP Indosuria ya, yang sekitar 6.000, dan angkanya ya mungkin saya mau menjelaskan sedikit ya, harusnya kan sudah dijelaskan oleh pada Kemenko atau kepolisian bahwa angka itu kurang lebih 16 triliun dan jumlah anggota itu 6.000. Jadi ini semua udah jelas, sepakat, bukan seperti di teman-teman di media ya yang angkanya yang tidak jelas. Nah, mengenai respon itu, saya sih tetap berkomitmen sesuai dengan PKPU untuk menjalani aset settlement maupun sesuai dengan homologasi. Dan maka saya undang teman-teman juga anggota yang bisa support dan bisa bersaksi untuk kepentingan kita semua, karena masih banyak yang anggota-anggota Indosuria maupun yang sedang bernegosiasi atau bisa settle dengan, emang ini perlu waktu dan perlu cukup jernih ya, nggak segampang yang dibayangkan. Tapi saya yakin, maka terakhir pun saya udah di luar, saya juga bisa selesaikan cukup banyak ya Pak ya. Ya kita harapkan speednya juga bisa lebih banyak lagi. Nah, selama ini sebelum saya ditahan, saya sudah kurang lebih sesuai dengan homologasi 2,5 triliun di luar cicilan-cicilan. Nah, setelah saya ditahan ya otomatis tidak bisa jalan, dan nah, sekarang saya sudah di luar ya, kita juga sudah bisa melakukan jalan sesuai homologasi lagi. Yang mudah-mudahan dengan dukungan teman-teman anggota KSP Indosuria dengan semua juga lebih saling bantu untuk kan anggota buat anggota, masalah ini akan selesai dalam waktu dekat. Nah, hari ini adalah untuk penjelasan dan juga untuk info kepada teman-teman anggota yang lain KSP Indosuria, untuk kita, ayo mari kita kumpul, kita bisa berdamai untuk menyelesaikan masalah sesuai dengan PKPU. Itu aja mungkin dari saya, terima kasih. Yang dalam hal ini hanya didasarkan pada suspicious transaction. Artinya apa? Ada aliran-aliran yang terbaca oleh sistem PPATK yang menurut PPATK ini baru berupa analisa ya. Jadi ini berupa analisa yang diduga itu ada hal-hal tertentu yang mencurigakan. Hanya sampai di sini. Jadi jangan disimpulkan bahwa data yang dari PPATK itu sudah menjadi barang bukti dan itu menjadi valid di dalam persidangan. Tidak pernah ada barang bukti PPATK aliran dana itu dijadikan barang bukti di dalam persidangan. Karena memang hanya berupa analisa. Seperti tadi misalkan ada 106T data dari PPATK, mungkin saja terjadi, tetapi di dalam persidangan kita pun nggak pernah lihat, karena ini baru hasil analisa dan itu bukan menjadi barang bukti di dalam persidangan. Jadi kecurigaan itulah yang kemudian ini sekarang menjadi opini-opini yang berkembang sampai 240 triliun dan sebagainya. Saya kira itu baru dalam tataran analisa. Dan mereka itu tentunya kalau ada kecurigaan kemudian akan ditelusuri lebih lanjut. Ya, apakah itu menjadi bahan atau penyidikan, ditindaklanjuti atau ya sudah. Karena ini memang sudah terang, underlying-nya ada, selesai sampai di situ. Jadi hanya pada tataran analisa.
ya bukan menjadi barang bukti. Jadi sekali lagi 240T dan 106T itu asal usulnya juga kami pun tidak tahu karena itu tidak pernah berada di dalam meja persidangan sebagai barang bukti. Jadi saya anggota KSP Indosuria. Ini ada kasus perdata dan meskipun Pak Hendy sudah divonis pidana, itu ada yang namanya restoratif justice, ya kan? Restoratif justice itu apa? Dari pelaku pidana. Dan di sini saya melihat yang faktanya adalah Pak Hendy sudah saksi dan bukti yang mana diperlukan dalam segi hukum gitu ya. Setiap permasalahan yang ada, terutama saya ingin mengajak kita semua anggota koperasi yang ada untuk mulailah kita membuka hati pertama. Yang kedua adalah kita juga harus mulai bisa berdamai dengan seluruh yang memikirkan satu atau dua orang, tapi di sini menyangkut 6.000 anggota. Berkumpul berdasarkan situasi yang dapat berkumpul kembali antara anggota koperasi dengan pengelola koperasi dan pemilik koperasi juga. Pada sore dan awal dulu histori saya cerita, saya masuk di koperasi ini dan waktu itu saya masuk bulan 10 dan bulan dilakukan oleh anggota-anggota lain. Mungkin berawal dari kita dapat diterima lagi oleh publik. Itu saja dari saya, dari kami dan anggota-anggota berikutnya. Terima kasih. Kasus hukum dari sisi anggota. Yang terakhir kita akan dengarkan pendapat dari Pak Hendra sebagai anggota terakhir yang menyatakan statement sini. Semua yang saya mau ngomongin sudah saya sebagai penasihat hukum juga melihat dalam memberikan laporan-laporan kepada Kemenko tiap tahunnya kepada KSP kepada Kemenko yang dimana keuangan dari koperasi yang dimana hasilnya tersebut Kemenko mengetahui menerima laporan dari KSP sudah tiap tahunnya. Gitu. Jawaban yang diberikan sudah cukup jelas. Nah, saat ini saya akan kasih kesempatan satu pertanyaan terakhir ini. Silakan. Pertanyaan satu lagi terakhir. Silakan, Bu. Siang, saya Zenanya dari CNC. Sambil menunggu, kami ingatkan. Baik, selamat siang para tamu undangan daripada para penasehat hukum daripada KSP Indosuria. Mengucapkan selamat datang di acara pada siang hari ini. Terima kasih buat kehadiran Anda. Press release kita akan mengadakan satu penjelasan kepada masyarakat kuasa hukum untuk bisa memulai acara kita pada siang hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Susilo atas penjelasannya yang cukup gamblang. Apakah Pak Akil akan membuka tanya jawab, apa akan dilanjutkan?